Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin pika Ambon. Nah ini tuh nggak pakai mixer, nggak pakai oven ya. Ini simple cara bikinnya, hasilnya kenyal dan bersarang banget. Bagi yang mau tahu gimana cara bikinnya dan apa saja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen di bawah, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama, kita akan masak bahan santannya dulu. Ada 300 ml santan. Ini aku pakai 2 santan instan, lalu aku tambah air. Jadi totalnya 300 ml gitu ya teman-teman. Lalu saya tambahkan 200 gram gula pasir, 1 sendok teh kunyit bubuk, dan 4 lembar daun jeruk. Oh iya, jangan lupa tambahkan 1 batang serai geprek ya. Selanjutnya ini kita aduk dulu. Jika sudah tercampur, kemudian ini kita masak. Ini aku masaknya menggunakan api sedang sampai santannya benar-benar mendidih ya teman-teman. Waktu memasak santan ini terus aku aduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah dan bika ambonnya tidak mudah basi ya. Lalu ini santannya aku saring ya supaya terpisah dari ampasnya. Setelah selesai disaring, ini santannya kita dinginkan dulu ya teman-teman. Setelah kurang lebih 20-30 menit, ini santannya sudah dingin ya teman-teman. Selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Lalu ini kita akan bikin bahan biangnya ya teman-teman. Kita masukkan 2 sendok teh ragi instan, saya pakai Vermipan. Lalu kita tambahkan 75 ml air hangat ya. Lalu ini kita aduk sebentar. Kita diamkan sampai raginya itu mengembang ya. Berarti itu tandanya raginya aktif. Nah, untuk biangnya ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kita masukkan 150 gram tepung tapioka, tambahkan 75 gram tepung terigu, lalu masukkan santan yang sudah kita masak tadi ya teman-teman. Ini santannya sudah keadaan dingin. Ini kita masukkan setengahnya dulu, lalu kita aduk menggunakan whisker. Nah, setelah adonan tercampur seperti ini, kemudian ini akan aku tambahkan 3 butir telur ya teman-teman. Ini telurnya aku pakai putih dan kuningnya. Nah, ini untuk telurnya kita kocok lepas dulu sebelumnya ya. Baru kita tuang ke dalam adonan tepung tadi. Selanjutnya kita aduk menggunakan whisker lagi ya, sampai tercampur rata. Oh iya teman-teman, untuk satu kali resep ini bisa jadi 15 biji bika ambon ya. Dan untuk cetakannya ini aku pakai cetakan coro bikang ya teman-teman, yang dalam satu cetakan itu terdapat 7 lubang, dan dalam satu lubang itu agak dalam ya teman-teman, jadi bisa muat adonan banyak. Nah, bika ambonnya nanti bisa menul-menul gitu ya, bukan seperti cetakan coro bikang yang sebelumnya aku pakai, yang lubangnya itu enggak terlalu dalam ya. Oke, kembali lagi ke adonan. Setelah adonannya tercampur rata, ini lanjut kita aduk terus ya teman-teman, sambil kita keplok-keplok adonannya supaya nanti sarangnya atau seratnya itu bagus ya. Lalu ini kita masukkan lagi sisa santannya yang tadi ya. Lanjut ini kita aduk lagi sambil kita keplok-keplok terus ya adonannya. Sepertinya wadahku ini kekecilan ya teman-teman. Ini akan aku ganti yang lebih besar supaya nanti waktu adonannya itu ngembang itu nggak tumpah ya. Tuang semua adonannya dan ini kita aduk dulu. Lalu akan aku tambahkan biang yang udah kita bikin tadi ya. Kita tuang biangnya, jangan sampai ada yang tersisa ya.
Selanjutnya ini kita aduk dulu adonannya menggunakan spatula. Jika sudah tercampur rata, maka nanti akan aku aduk lagi menggunakan whisker ya teman-teman. Adonannya akan dikeplok-keplok lagi supaya sarang atau seratnya lebih bagus. Dan ini akan aku tambahkan margarin yang telah dilelehkan ya teman-teman. Untuk margarinnya itu bisa diganti dengan minyak goreng dan bisa ditambahkan setelah kita diamkan adonannya atau kita tambahkan sebelum adonan kita diamkan ya. Ini aku tambahkan 30 gram margarin yang telah dilelehkan. Aduk adonan menggunakan whisker sampai adonannya itu tercampur rata ya. Selanjutnya adonannya ini kita tutup dengan kain bersih atau serbet bersih. Ini kita diamkan selama 2 jam ya teman-teman, atau disesuaikan di daerah masing-masing. Dan ini setelah 2 jam kain penutupnya kita ambil dulu. Nah ini adonannya sudah ngembang ya, ini raginya aktif tuh kelihatan. Sebelum kita masak atau kita tuang ke dalam cetakan, ini adonannya kita aduk dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adonannya keluar busa seperti ini ya. Nanti kelihatan ini tuh tandanya raginya aktif, dan waktu kita masak nanti itu sarangnya bagus ya, tuh kelihatan. Supaya lebih memudahkan kita menuang adonan ke cetakan, ini adonannya akan aku tuang dulu ke gelas ukur ya. Nah ini cetakannya sebelumnya sudah aku panaskan dulu selama 15-20 menit dengan api kecil ya. Sebelum menuang adonan, pastikan cetakannya itu benar-benar panas ya teman-teman, supaya nanti sarangnya itu terbentuk, sarangnya itu bagus ya. Kalau cetakannya belum panas, adonannya kita tuang, nanti kayak bantet ya, jadi dia sarangnya nggak keluar. Setelah 7 lubang cetakan ini terisi dengan adonan, kemudian ini kita tunggu ya sampai keluar sarangnya, atau kita tunggu sampai keluar busanya. Nah seperti ini. Nah ini nanti sarang atau seratnya itu bagus ya teman-teman, kecil-kecil. Kita tunggu sampai bagian atasnya itu kering ya teman-teman. Nah kalau bagian atasnya sudah kering, lalu ini kita tutup selama 5-10 menit supaya bika ambon bagian dalamnya itu juga matang ya. Nah untuk memastikan bagian atasnya ini sudah kering atau belum, kita bisa menggunakan alat ini ya, alat congkel ini. Nah ini kelihatan kalau sudah kering semua, tidak ada adonan yang nempel di alatnya ini. Dan selanjutnya bika ambonnya ini akan aku angkat ya teman-teman, ini sudah matang. Untuk bagian bawah bika ambon ini kecoklatan ya teman-teman, ini bukan gosong. Oh iya teman-teman, di sini aku sekalian mau menjawab pertanyaan dari teman kita, gimana caranya merawat cetakan supaya terlihat seperti baru terus ya teman-teman. Gini caranya teman-teman, ini versi aku ya teman-teman. Setelah kita gunakan kan cetakan itu panas, jangan langsung disiram menggunakan air dingin atau langsung direndam, itu nanti bisa membuat cetakan ini berwarna hitam gitu ya teman-teman. Nah itu tadi jawaban aku seputar merawat cetakan ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik utama. Ini adonan bika ambonnya ini langsung aku tuang lagi ya ke cetakan. Dan semua adonan tadi jadinya 14 biji bika ambon ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya jadi 15. Nah yang satu itu kan aku masak terakhir ya teman-teman, tapi aku lupa sampai akhirnya gosong teman-teman. Nah ini aku udah pegang 2 biji bika ambon ya, yang kanan itu seratnya bagus, dia kelihatan gitu ya. Nah seperti ini,
Nah untuk yang kiri itu seperti kayak nggak ada seratnya ya, kayak nggak jadi. Oke, ini akan aku potong atau aku belah ya, supaya kita bisa lihat bareng-bareng ini tuh berserat atau enggak ya. Dan ini untuk Bika Ambon yang aku pegang yang kanan tadi ya, ini tuh seratnya bagus tuh kelihatan. Ini juga kenyal ya teman-teman, bisa dilihat. Nah ini kenyal, sarangnya bagus dan nggak gosong ya. Selanjutnya ini Bika Ambon yang aku pegang di sebelah kiri tadi ya, dari bagian luar nggak kelihatan kalau ini berserat ya karena tertutup. Nah kita lihat, kita belah apakah berserat juga, dan ini ternyata seratnya bagus juga teman-teman. Nah kelihatan ya, dan ini aku mau icip dulu ya, bismillah. Untuk Bika Ambon ini tuh lembut, kenyal, dan manis ya teman-teman. Bagi yang nggak suka manis, untuk takaran gula pasirnya tadi bisa dikurang. Oke teman-teman, ini wajib banget kalian cobain di rumah ya. Sekian dulu video dari aku, terima kasih udah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.